Iran dikenal sebagai Persia selama ribuan tahun lalu, terutama oleh dunia barat. Nama Persia berasal dari wilayah Pars, yang merupakan pusat awal kekuasaan bangsa Iran kuno. Dari sinilah Kekaisaran Persia muncul dan menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia. Istilah Persia digunakan secara luas oleh para penjelajah, sejarawan, dan bangsa-bangsa asing untuk merujuk pada wilayah dan budaya Iran. Iran memiliki banyak situs peradaban kuno yang menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini dalam sejarah dunia. Sejak ribuan tahun lalu, Iran telah menjadi tempat berdirinya berbagai kerajaan besar seperti Achaemenid, Parthia, dan Sasania. Sisa-sisa kejayaan masa lalu ini masih dapat ditemukan di berbagai penjuru negara dalam bentuk reruntuhan kota kuno, istana, kuil, dan prasasti. Salah satu situs paling terkenal adalah Persepolis, ibu kota Kekaisaran Achaemenid, yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Situs ini mencerminkan kekuatan arsitektur dan pemerintahan pada masanya, yang menjadi pusat penting peradaban bangsa Persia pada saat itu. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Iran, seperti letak geografi, sosial, budaya, militer, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Iran terletak di kawasan Asia Barat, tepatnya di wilayah Timur Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan 7 negara, yang sebagian besar dengan Irak, Afghanistan, dan Turkmenistan. Iran memiliki luas wilayah sekitar 1,65 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar kedua di kawasan Timur Tengah setelah Arab Saudi. Ukuran wilayah ini memberi Iran keragaman geografis yang cukup besar, mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga gurun luas. Secara geografis, wilayah Iran terdiri dari banyak daerah pegunungan. Di bagian barat terdapat pegunungan Zagros, sementara di utara ada pegunungan Alborz yang mencakup Gunung Damavand, gunung tertinggi di Iran. Di antara pegunungan-pegunungan ini terdapat dataran tinggi luas, yang menjadi tempat tinggal utama bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, Iran juga memiliki gurun besar seperti Dasht-e Kafir yang terletak di bagian tengah dan tenggara. Wilayah gurun ini sangat kering dan hanya sedikit orang yang tinggal di sini. Iran memiliki populasi sekitar 89 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Timur Tengah. Mayoritas penduduk tinggal di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad, dan Shiraz. Pertumbuhan penduduk Iran mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada era 1980-an, tingkat pertumbuhan sangat tinggi. Tetapi setelah kebijakan pengendalian kelahiran diberlakukan, laju pertumbuhan mulai menurun. Saat ini, tingkat pertumbuhan penduduk relatif stabil, meskipun terdapat tantangan seperti urbanisasi cepat dan ketimpangan antara kota maupun desa. Etnis di Iran mayoritas penduduknya berasal dari etnis Persia, yang menyumbang lebih dari separuh populasi. Etnis Persia mendominasi budaya, bahasa, serta pemerintahan, dan banyak penduduknya menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa utama. Selain etnis Persia, terdapat sejumlah kelompok etnis besar lainnya yang tersebar di berbagai wilayah. Etnis Azeri adalah kelompok minoritas terbesar dan umumnya tinggal di wilayah barat laut Iran, terutama di sekitar kota Tabriz. Di bagian barat juga terdapat etnis Kurdi yang mendiami daerah pegunungan dekat dengan perbatasan Irak. Keberagaman etnis ini menjadikan Iran sebagai negara dengan struktur sosial yang kompleks, serta tetap mempertahankan identitas budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk Iran menganut agama Islam, dengan sekitar 90% diantaranya mengikuti mazhab Syiah, khususnya Syiah 12 Imam. Syiah merupakan agama resmi negara dan menjadi dasar dalam sistem hukum serta pemerintahan Iran sejak Revolusi Islam 1979. Pengaruh agama sangat kuat dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat. Selain Syiah, terdapat pula komunitas Muslim Sunni, terutama di wilayah yang didiami oleh etnis Kurdi, Baluchi,
dan Arab. Meskipun mereka adalah bagian dari umat Islam, penganut Sunni tidak memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan sering mengalami keterbatasan dalam kebebasan beragama. Di luar Islam, terdapat kelompok agama minoritas seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Sebagian dari mereka secara resmi diakui oleh konstitusi dan memiliki perwakilan di parlemen. Kehidupan orang-orang di Iran sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan kondisi sosial politik negara. Sebagian besar masyarakat tinggal di wilayah perkotaan dengan gaya hidup yang modern, namun tetap diwarnai nilai-nilai tradisional. Kota-kota besar seperti Teheran memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang berkembang, meskipun kualitas layanan dapat bervariasi tergantung daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Iran menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan norma sosial yang kuat. Peran agama, khususnya Islam, sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian hingga perayaan keagamaan. Aturan berpakaian Islami, terutama bagi perempuan, diwajibkan oleh negara dan menjadi bagian dari kehidupan publik. Banyak masyarakatnya yang berada di perkotaan bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, dan pekerja lepas. Sedangkan di perdesaan, pertanian dan peternakan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakatnya di sana. Pengangguran menjadi salah satu tantangan besar, terutama di kalangan anak muda dan lulusan universitas. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya yang sesuai dengan keahlian mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat beralih ke usaha kecil, perdagangan informal, atau pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biaya hidup di Iran tergolong lebih rendah dibandingkan banyak negara lain, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara barat atau beberapa negara di sekitarnya. Di kota-kota besar seperti Teheran, biaya hidup cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Harga sewa tempat tinggal, kebutuhan pokok, transportasi, dan layanan umum relatif mahal di ibu kota. Sementara itu, di kota-kota kecil dan pedesaan, biaya hidup jauh lebih rendah dan lebih terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Sebagai contoh, untuk biaya makan di restoran atau di pedagang kaki lima, biasanya menghabiskan kisaran Rp31.000 hingga Rp77.000 tergantung jenis makanan yang dipesan. Sedangkan untuk biaya sewa tempat tinggal, terutama di luar pusat kota, biasanya berkisar sekitar Rp500.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Tempat tinggal ini biasanya memiliki fasilitas dasar seperti listrik, air, dan dapur kecil, walaupun standar kenyamanannya tidak menentu, tergantung wilayah dan kondisi bangunan. Secara keseluruhan, seseorang yang hidup sendiri dengan gaya hidup sederhana dan hemat dapat mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran sekitar 3,3 juta hingga 4,1 juta rupiah per bulan. Angka ini mencakup kebutuhan dasar seperti sewa tempat tinggal sederhana, makanan pokok, internet, dan transportasi lokal. Ibu kota Iran adalah Teheran. Kota ini terletak di bagian utara negara, tepat di kaki pegunungan Alborz. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, Teheran merupakan kota terbesar di Iran dengan populasi yang mencapai lebih dari 8 juta jiwa di wilayah inti kota, dan lebih dari 15 juta jika termasuk wilayah metropolitan sekitarnya. Teheran menjadi pusat administratif utama negara sejak abad ke-18 dan terus berkembang pesat seiring waktu. Kota ini menjadi tempat bagi kantor-kantor pemerintahan, parlemen, dan kediaman pemimpin tertinggi Iran. Teheran menghadapi sejumlah tantangan besar sebagai ibu kota negara, terutama terkait dengan lalu lintas yang sangat padat, polusi udara yang tinggi, dan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, sistem jalan yang tidak selalu memadai, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota menyebabkan kemacetan parah setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini juga berkontribusi besar terhadap tingkat polusi udara yang menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Timur Tengah, khususnya selama musim dingin, ketika udara dingin memerangkap emisi di dekat permukaan tanah. Kepadatan penduduk juga menjadi masalah serius di sini. Banyak orang dari berbagai daerah di Iran pindah ke Teheran untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, sehingga tekanan terhadap perumahan, fasilitas umum,
dan layanan sosial semakin besar. Akibatnya, harga sewa dan biaya hidup di Teheran jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Iran, dan kualitas hidup dapat menurun bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, Teheran tetap menjadi pusat utama kekuasaan, pengambilan keputusan, dan aktivitas ekonomi. Kota ini memiliki infrastruktur yang relatif lebih maju dibandingkan daerah lain di Iran, termasuk jaringan metro bawah tanah yang luas, sistem bus cepat, dan jalan tol modern yang menghubungkan berbagai bagian kota. Pusat bisnis, gedung-gedung pemerintahan, bank, serta institusi pendidikan dan kesehatan terbaik di Iran terkonsentrasi di sini. Selain itu, Teheran juga merupakan pusat budaya dengan banyak museum, galeri seni, dan tempat pertunjukan. Jika kamu mengunjungi Iran sebagai wisatawan, jangan lupa untuk pergi ke pasar tradisional yang tersebar di kota-kota Iran. Pasar di sini disebut bazar, dan merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Bazar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga pusat interaksi budaya yang telah ada selama berabad-abad. Hampir setiap kota besar di Iran memiliki pasar tradisionalnya sendiri, dengan struktur yang khas dan suasana yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Salah satu contoh paling terkenal adalah Grand Bazaar Tehran, yang merupakan pasar terbesar dan paling sibuk di negara tersebut. Di dalamnya terdapat ribuan toko yang menjual berbagai barang seperti tekstil, rempah-rempah, perhiasan, karpet Persia, dan kerajinan tangan. Lorong-lorong sempit dan atap melengkung menjadi ciri khas arsitektur pasar ini, menciptakan suasana yang padat namun hidup. Aktivitas perdagangan berlangsung dari pagi hingga sore hari, dan banyak transaksi masih dilakukan secara tradisional, termasuk tawar-menawar harga. Iran merupakan salah satu negara dengan jajaran militer terkuat di dunia dan memiliki peran besar dalam urusan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Menurut laporan Global Firepower terbaru, Iran menduduki peringkat sekitar 14 hingga 16 di dunia dari 145 negara dalam peringkat kekuatan militer konvensional. Posisi ini menunjukkan kekuatan militer Iran yang signifikan, terutama di kawasan Timur Tengah. Di level regional, Iran memiliki dua kekuatan militer utama, yaitu Angkatan Bersenjata Reguler Republik Islam Iran, Artes, dan Garda Revolusi Islam, IRGC. Keduanya memiliki struktur, tanggung jawab, dan komando yang berbeda, meskipun sama-sama bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Iran. Artes terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Pertahanan Udara. Tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan wilayah dan pertahanan negara dari ancaman luar. Sementara itu, Garda Revolusi memiliki peran lebih luas, termasuk pengamanan ideologi negara, pengaruh politik dalam negeri, operasi luar negeri, serta mengelola pasukan elit seperti pasukan Quds yang bertugas di luar perbatasan Iran. Iran memiliki program militer yang cukup maju, terutama dalam pengembangan misil balistik, drone, dan sistem pertahanan udara. Negara ini juga dikenal memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mampu memproduksi sebagian besar persenjataan dan perlengkapan militernya sendiri, sebagai dampak dari embargo internasional selama bertahun-tahun. Selain itu, Iran secara terbuka menentang kehadiran militer asing di kawasan dan sering menunjukkan kekuatan militernya sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman eksternal. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Iran, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Iran. 1. Iran memiliki lebih banyak situs warisan dunia UNESCO dibandingkan Mesir, yang menunjukkan kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Hingga saat ini, Iran telah mencatat lebih dari 25 situs yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO, mencakup berbagai peninggalan dari peradaban kuno, arsitektur Islam, hingga situs alam dan budaya yang mencerminkan keragaman geografis serta sejarah panjang bangsa Persia. Keunggulan jumlah ini mencerminkan betapa luas dan beragamnya kontribusi Iran terhadap peradaban dunia, mulai dari reruntuhan kota kuno Persepolis, istana dan masjid di Isfahan, hingga sistem irigasi kuno Kanat yang masih digunakan hingga sekarang. Situs-situs tersebut tersebar di berbagai wilayah Iran, dan mencakup masa dari ribuan tahun sebelum Masehi hingga era Islam abad pertengahan. 2. Aturan pakaian di Iran sangat dipengaruhi oleh hukum Islam yang diterapkan secara nasional.
Bagi perempuan, mengenakan jilbab atau penutup kepala adalah kewajiban yang harus dipatuhi sejak memasuki wilayah negara tersebut, termasuk bagi warga negara asing. Selain menutupi kepala, perempuan juga diwajibkan mengenakan pakaian longgar yang menutupi lengan dan kaki tanpa memperlihatkan lekuk tubuh. Warna pakaian tidak diatur secara ketat, tetapi yang dianggap terlalu mencolok tetap dapat dianggap melanggar norma sosial. Bagi laki-laki, aturan berpakaian lebih longgar, namun tetap memiliki batasan. Mereka tidak diperbolehkan mengenakan celana pendek atau pakaian yang terlalu terbuka di ruang publik. Baju lengan pendek diperbolehkan, tetapi tetap harus menunjukkan kesopanan sesuai norma budaya lokal. 3. Orang Iran dikenal luas karena keramahan dan kemurahan hati mereka terhadap tamu, baik kepada sesama warga negara maupun kepada orang asing. Dalam budaya Iran, menjamu tamu dianggap sebagai suatu kehormatan dan kewajiban moral. Hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar kuat selama berabad-abad dan terus dipertahankan hingga hari ini. Tamu yang datang ke rumah orang Iran akan disambut dengan hangat, seringkali tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Mereka biasanya akan menyajikan teh, makanan, dan kenyamanan sebisa mungkin. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat Iran tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk tamunya sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan pribadi. 4. Nowruz adalah tahun baru Persia yang dirayakan pada hari pertama musim semi, biasanya jatuh pada 20 atau 21 Maret. Perayaan ini menandai awal kalender Iran dan melambangkan kelahiran kembali alam setelah musim dingin. Nowruz memiliki sejarah yang sangat panjang. Diperkirakan telah dirayakan selama lebih dari 3.000 tahun. Akar tradisinya berasal dari ajaran Zoroastrianisme, agama kuno yang pernah menjadi kepercayaan utama di wilayah Persia sebelum masuknya Islam. 5. Iran memiliki salah satu wilayah terpanas di dunia yang dikenal sebagai Dasht Lut atau Gurun Lut. Gurun ini terletak di bagian tenggara Iran dan merupakan dataran tandus yang luas, tanpa vegetasi, dengan permukaan tanah yang sangat kering. Gurun Lut dikenal karena suhu permukaannya yang ekstrim dan kondisi iklimnya yang sangat keras. Menurut pengukuran satelit NASA, Gurun Lut mencatat suhu permukaan tertinggi di bumi yang pernah tercatat, yaitu sekitar 70,7 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini tidak hanya menjadikan Gurun Lut sebagai tempat paling panas di Iran, tetapi juga salah satu yang terpanas di seluruh dunia. Tidak ada penduduk tetap yang tinggal di wilayah inti gurun ini karena kondisi alamnya yang sangat tidak bersahabat. 6. Iran adalah produsen safron terbesar di dunia dan menyumbang sekitar 90% dari total produksi global. Safron yang berasal dari bunga Crocus sativus adalah salah satu rempah paling mahal di dunia dan banyak digunakan dalam masakan, pengobatan tradisional, serta industri kosmetik dan pewarna alami. Kualitas safron Iran dikenal sangat tinggi karena kondisi iklim dan tanah yang ideal untuk budidayanya. Wilayah utama penghasil safron di Iran adalah Provinsi Khorasan di timur laut, khususnya Khorasan Selatan dan Khorasan Razavi. Di daerah ini, penanaman safron telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat lokal. 7. Karpet Persia dari Iran terkenal di seluruh dunia karena keindahan, kualitas, dan kerumitan motifnya. Seni pembuatan karpet ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan identitas nasional Iran selama berabad-abad. Setiap karpet ditenun dengan tangan menggunakan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, dan proses pembuatannya bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada ukuran dan tingkat kerumitannya. Karpet-karpet ini dibuat di berbagai wilayah Iran, dan setiap daerah memiliki ciri khas desain, warna, serta pola yang unik. Misalnya, karpet dari kota Tabriz dikenal dengan motif simetris dan warna-warna lembut, sedangkan karpet dari Isfahan cenderung memiliki desain yang lebih halus dan kompleks. Bahan yang digunakan umumnya adalah wol berkualitas tinggi, sutra, atau kombinasi keduanya, yang membuat karpet Persia tidak hanya indah tetapi juga tahan lama. 8. Iran memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia dan cadangan gas alam terbesar kedua setelah Rusia. Kekayaan energi ini menjadikan Iran sebagai salah satu negara paling penting secara strategis dalam sektor energi global.
Minyak maupun gas merupakan tulang punggung ekonomi Iran dan menjadi sumber utama pendapatan negara, meskipun sektor ini mengalami masalah berupa sanksi internasional. 9. Masakan Persia dikenal karena perpaduan rasa yang kaya, seimbang, dan aroma yang kuat dari rempah-rempah segar. Ciri khas utama kuliner Iran adalah penggunaan bahan alami seperti saffron, kunyit, kayu manis, jeruk limau kering, dan berbagai jenis sayuran serta buah-buahan. Salah satu hidangan paling terkenal adalah kebab, yang tersedia dalam berbagai jenis, seperti kebab kobideh dari daging cincang dan kebab barg dari irisan daging tipis. Kebab biasanya disajikan dengan nasi panjang khas Iran yang dimasak dengan mentega. Selain itu, semur atau hores juga menjadi bagian penting dari masakan Persia. Semur khas seperti fesenjan yang terbuat dari saus delima atau kacang kenari, menggunakan campuran rempah hijau dan kacang-kacangan, menunjukkan rasa yang segar dalam satu sajian. 10. Iran dikenal dengan nama Persia selama ribuan tahun, terutama dalam catatan sejarah dan budaya barat. Nama Persia berasal dari wilayah Pars atau Fars di bagian selatan Iran, yang merupakan pusat kekuasaan Kekaisaran Achaemenid, salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno. Istilah ini digunakan luas oleh dunia luar untuk merujuk pada negara dan peradaban Iran secara keseluruhan. Pada tahun 1935, pemerintah Iran di bawah Reza Shah Pahlavi secara resmi meminta negara-negara asing untuk menggunakan nama Iran dalam urusan internasional. Nama ini berasal dari kata Aryanam, yang berarti tanah orang Arya, dan telah digunakan oleh penduduk setempat selama berabad-abad dalam bahasa Persia. Tujuan perubahan ini adalah untuk menekankan identitas nasional dan memodernisasi citra negara di mata dunia. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Iran. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.